Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Light Novel Interstellar Slime Dataken volume 13 part 11. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Kojo dan Major berlantai terlemah, mereka sering bertengkar untuk menentukan siapa yang terkuat. Bahkan menjadi pertikaian para roh yang hebat, sampai-sampai membuat lantai 50 terasa sangat berat. Seolah-olah terkena tekanan destruksi yang tidak biasa. Adalman yang mendapat pujian dari tuannya Rimuru itu masih mengakar di ingatannya. Tujuan Adalman saat ini hanyalah berjuang demi dewanya Rimuru. Albert memiliki ambisi untuk membuat namanya terkenal dengan cara menaikkan prestasi miliknya sendiri. Albert seorang pria yang ambisius. Apito dan Kumara keduanya memiliki hubungan yang kurang baik. Jika disamakan mirip dengan Ultima dan Carrera yang saling bersaing. Untuk kasusnya Kumara berada di lantai 90 dan itu membuatnya jarang bersinar. Karena sangat jarang musuh bisa sampai di lantai 90. Kumara sangat iri atas keberhasilan Apito yang mengalahkan Kesatria Suci. Karena itu Kumara menolak keberhasilan Apito. Jaekyun yang teratas sebagai bos 10 elit meski terlihat menjauh dari berbagai hal. Jaekyun adalah pusat objek kecemburuan. Karena itu hubungan orang kuat di labirin kurang baik. Jika ditanya apa hubungan kalian kurang baik, jawabannya pasti tidak. Memang bos lantai saling cemburu, tapi mereka saling menghormati. Tidak hanya para eksekutif, para penjaga labirin juga menganggap semua sebagai rival satu sama lain. Saat ini bos labirin siap mengadakan rapat. Duduk manis dan menunggu bosnya tiba, Ramirez dan Veldora. Semua pos lantai menghela nafas lega saat Beretta muncul. Mereka semua tidak akan tahu apa yang terjadi jika Beretta tidak muncul. Karena Ramirez dan Veldora mereka salah satu anggota trio somplak. Rapat dimulai dengan situasi labirin diserang dan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi. Kumara yang tidak bertanya, Apito menyerempet kata-kata Kumara. Ketegangan keduanya meningkat. Veldora tertawa dan berkata, "Berhentilah bertengkar dan lihat 700.000 pasukan musuh berada di luar sana." Rimuru menyuruhku untuk memancing pasukan musuh ke dalam labirin. Jika kalian beruntung, kalian akan mendapat musuh yang sangat kuat, yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi Rimuru. Jika kita bisa menemukan mereka, ini akan menjadi prestasi yang cukup luar biasa. Mendengar prestasi seketika, sorot mata bos lantai telah berubah, yang dipenuhi api semangat. Sedangkan 4 raja surgawi adalah kekaguman lain dari bos lantai labirin yang bertanggung jawab atas labirin. Benimaru adalah tangan kanan sekaligus sahabat tuanya Rimuru. Jadi, Benimaru adalah orang pertama yang akan ditantang semua bos labirin suatu nanti. Veldora memberitahu, kalian semua akan bertarung. Mendengar bertarung, Apito dan Kumara berdamai. Namun tidak dengan Kojo dan Major. Mereka berdua gemeter saat bos lain menatap dengan tajam. Saat Ramirez memutuskan bahwa Kojo dan Major adalah orang pertama yang akan bertarung saat 1000 musuh memasuki lantai bos. Bagi Kojo dan Major lebih baik mati di tangan musuh daripada menghadapi situasi yang mengerikan ini. Jadi jika lantai bos sudah dimasuki 1000 pasukan musuh, Ramirez akan menukar dengan lantai bos lain. Setiap lantai bos memiliki 10 tingkatan. Dengan kata lain, setiap lantai bos akan mendapat 100.000 pasukan musuh. Dalam permainan ini, musuh harus mengambil kunci yang dipegang bos lantai agar bisa melawan Veldora. Dengan itu bos lantai dipenuhi semangat membantai saat Beretta menyatakan akan menyerahkan jabatan kepala utama kepada 10 elit yang tampil paling mengesankan. Beretta juga mengangkat Gadra sebagai anggota 10 elit baru yang menjaga lantai 60 bersama Demon Colossus. Semua pos tidak sabar ingin menunjukkan kekuatannya saat Ramirez menyatakan Rimuru akan menyaksikan permainan ini. Jaekyun yang biasanya pendiam kini berbeda dari biasanya. Bahkan Apito sampai terkejut. Rimuru penasaran dengan perkembangan kalian, karena itu Rimuru percaya dengan kalian semua. Di labirin tidak ada yang bisa mengalahkan Jaekyun selain Veldora. Jaekyun berkata, akan kupersembahkan kemenangan untuk Rimuru sama, dan itu kata-kata terakhir sebelum rapat selesai. Semua bos bergerak menuju rumahnya masing-masing.
Di gerbang labirin pasukan kekaisaran masuk satu persatu. Bagi Kalgurio, labirin bukanlah apa-apa dibanding kuantitas pasukan kekaisaran. Orang belum dimulai, Kalgurio sudah memikirkan kekayaan yang akan diperoleh dari labirin. Kalgurio sangat percaya diri semua berjalan sesuai rencana. Namun situasi yang tidak diharapkan terjadi. Gelombang pertama sekitar 1000 prajurit kehilangan kontak dengan gelombang kedua. Kalgurio bertanya-tanya apa yang terjadi. Ajudan Kalgurio menjelaskan sesuai laporan. Lantai berubah-ubah setelah 1000 orang memasuki labirin, tapi anehnya tidak menuju lantai 2 setelah lantai 1, melainkan lantai lain, dan itu entah lantai berapa. Kalgurio panik bagaimana cara mereka melakukannya. 1 hari berlalu sudah 350.000 pasukan memasuki labirin. Memang 1000 prajurit telah ditemukan. Namun saat ini mereka kehilangan kontak dengan 350.000 pasukan yang berada di dalam labirin. Kita bisa keluar dari dalam labirin setelah mengalahkan bos terkuat. Untuk mencapai lantai terakhir, kita harus bisa mengalahkan 10 penjaga labirin karena mereka yang memegang kuncinya. Kalgurio berpikir, apakah mungkin bos terakhir adalah Raja Iblis Rimuru? Kalgurio bertanya, menurut kalian bisakah 350.000 pasukan mengalahkan Raja Iblis? Para staf sebenarnya juga cemas. Namun akal Kalgurio tidak kecewa. Para staf menjawab penuh semangat palsu. Untuk mengalahkan kerajaan Falmouth, mereka harus berhadapan dengan Raja Iblis dan Eldora. Jika dipikir-pikir, Raja Iblis tidak akan mampu mengalahkan 350.000 pasukan. Lagi pula banyak peringkat A di pasukan kita. Atas perintah Kalgurio, para staf mencoba menghubungi tim penghubung di dalam labirin. Semua metode komunikasi digunakan, dan hasilnya tidak ada respon sama sekali. Kepercayaan diri berubah menjadi ketidakpastian. 2 hari berlalu, tidak ada kabar selanjutnya. Keretakan antara prajurit terjadi. Kalgurio menenangkan anggotanya. Menurutnya ini hanyalah akal-akalan Raja Iblis Rimuru agar kita menyerah kepada labirin. Hari kedua 150.000 pasukan dikirim. Hari ketiga 30.000 dikirim. Dan yang tersisa hanyalah 170.000 pasukan. Namun belum ada kabar apapun sampai saat ini. Badan intelijen yang dikirim untuk para Gedan Caster, mereka tidak pernah kembali. Suasana merasakan memenuhi kamp para staf. Kalgurio mulai resah, gerbang tinggi labirin mulai terlihat menyeramkan. Tak lama kemudian Kalgurio mengetahui para prajurit yang memasuki labirin memiliki nasib yang bervariasi. Intinya dari surga turun ke neraka. Dan yang paling beruntung mereka yang dipindah dari lantai 41 ke lantai 48. Memang banyak monster kuat, tapi bukan tandingan untuk pasukan Kekaisaran Timur. Semua tangga naik turun sudah dikuasai, namun ada pintu yang tidak bisa dibuka, bahkan dihancurkan dengan sihir. Kalgurio lega mendapat informasi pasukannya belum dikalahkan. Namun Kalgurio tidak tahu apa yang terjadi ketika sampai di lantai 49. Sebuah lantai yang memiliki pemandangan neraka, ada yang tenggelam hingga meleleh, muncul slime yang jatuh dari langit, dan dinding terbuat dari slime. Di lantai 50 terlihat tumpukan orang yang terluka akibat ular besar perwujudan kegelapan yang menghadang mereka. Tidak ada peluru atau sihir yang mampu menembus sisik ular badai. Keputusasaan bergema di lantai 50. Mereka menyiapkan meriam sihir untuk mengalahkan ular badai. Namun itu sia-sia. Setiap 30 menit monster ular bangkit dari kematian. Untuk mengisi penuh meriam sihir membutuhkan waktu 3 jam. Tidak ada zona aman di lantai 50. Satu mati, satu bangkit. Pada saat itu juga bantuan datang, mereka berhasil melewati lantai 50. Di lantai 60 terlihat sebuah golem raksasa dan terdengar suara Ghadra. Prajurit tidak percaya dengan semua ini, mereka sudah tidak tahan. Mereka melarikan diri menuju lantai 55. Lantai 61 sampai 70 mereka juga gagal. Para komandan putus asa setelah mendengar informasi. Di lantai 70 adalah perbatasan dunia luar dan dunia kematian, ada banyak mayat hidup. Pasukan kekaisaran menyapu bersih hingga lantai 69, tapi masalahnya lantai 70. Ruang perbukitan semua rumput pohon layu yang dipenuhi aura kematian. Bahkan terlihat sebuah kastil di ujung bukit. Mereka bertanya-tanya kenapa ada kastil di dalam labirin. Jawabannya semua penghuni lantai 70 makhluk abadi. Pasukan kekaisaran melarikan diri dan menunggu bantuan. Hari kedua bantuan datang, pasukan menjadi 1000 pasukan. Saat hendak menyerang, gerbang kastil terbuka dan muncullah sang Raja Adalman. Suara bergema, "Welcome to my castle. Namaku Adalman." Albert berada di belakang Adalman, sedangkan naga zombie terbang dan mendarat dengan selamat di hadapan pasukan Kekaisaran Timur. Pada saat yang sama ribuan tengkorak muncul dari dalam tanah.
Pasukan kekaisaran menyerang dengan kesombongan, namun hasilnya hanyalah kekacauan. Tidak ada sihir dan serangan fisik yang mampu membunuh pasukan Kroco Aldaman. Naga zombie terbang dan menyemburkan napas korosi. Dengan itu sebagian besar pasukan kekaisaran telah tewas. Para tengkorak mengejar musuh yang melarikan diri. Dengan itu 10.000 pasukan kekaisaran timur tewas dalam 1 jam. Gelombang kedua dan ketiga mencoba menaklukkan lantai 70 dan hasilnya sama. Bahkan tentara elit kekaisaran timur tidak punya kesempatan melawan Albert. Hari keempat akan menjadi hari pertempuran habis-habisan. Para jenderal berdiskusi, hanyalah sihir suci yang mampu melawan mayat hidup. Dengan itu 70.000 pasukan berdiri di lereng bukit. Mereka prajurit pilihan dengan sihir suci dan item anti racun. Sedangkan Aldaman hanya punya 40.000 pasukan. Pertempuran yang mengubah hasil akhir dimulai. Aldaman bergerak dengan mantranya, Holy Demonoid Reversal. Aldaman berteriak, dasar orang-orang bodoh, sihir suci tidak akan mempan kepadaku. Setelah melihat situasi mustahil ini, ingin hidup itu adalah satu-satunya yang ada di pikiran pasukan kekaisaran timur. Di lantai 71 hingga 79, pasukan kekaisaran dipaksa bertarung tanpa henti. Mereka melawan para serangga. Serangga muncul tanpa henti, mereka menyerang tanpa rasa takut. Para serangga tidak hanya banyak tapi juga mengerikan. Di saat seperti ini, para prajurit masih ada yang memikirkan kekayaan dari hasil kristal dari hasil serangga yang mati. Prajurit lain menjadi iri dengan harta karun yang didapat rekan-rekannya. Mereka banyak yang berpikir selanjutnya adalah gilirannya. Para prajurit tidak bisa berhenti tersenyum. Lantai ini adalah surganya para petualang. Namun kebahagiaan itu terhenti di hari kedua. Situasi tidak terkendali, seorang prajurit tercengang kaget saat melihat kepala rekannya terpotong secara tiba-tiba. Hal itu juga terjadi kepada rekan lainnya. Lantai 79 menjadi neraka yang sebelumnya surganya para petualang. Pohon-pohon yang rimbun bunga-bunga bermekaran. Suara bergema, kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik, dan sekarang matilah. Pasukan tawon darat bergerak atas pintu ratunya Apito. Sayap kecil berubah menjadi bilah mengerikan, memancarkan radiasi yang memungkinkan mereka bergerak dengan kecepatan tinggi yang hanya dapat dilihat dengan akselerasi pikiran dan reaksi kecepatan super. Namun itu saja belum cukup, karena tawon darat peringkat A spesial. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.